Belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia. Perubahan tersebut akan terlihat dalam bentuk perkembangan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. Oh iya, ternyata karakteristik belajar itu ada dua ya. Yang pertama, proses aktif. Yang kedua, perubahan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau proses aktif itu suatu proses belajar yang melibatkan partisipasi aktif dari individu seperti kita diskusi di kelas, eksplorasi, dan penerapan konsep. Dan individu pun tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolahnya. Berarti proses aktif itu seperti kita kalau lagi diskusi kelompok di kelas. Nah, kalau perubahan pengetahuan dan keterampilan itu seperti belajar biasa yang menghasilkan perubahan dari pemahaman, keterampilan, atau perilaku. Nah, ini bisa ditandai dengan kemampuan individu untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks baru. Jadi perubahan pengetahuan dan keterampilan itu seperti meningkatkan pengetahuan kita dalam belajar. Karakteristik non-belajar itu salah satunya ada proses pasif, stagnasi, dan kurangnya motivasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih maksud dari yang aku sebutkan tadi? Yang pertama ada proses pasif. Proses pasif adalah karakteristik non-belajar. Individu juga dapat tidak aktif dalam proses belajarnya. Mereka hanya bisa menerima informasi tanpa berinteraksi atau memprosesnya secara mendalam. Nah, yang kedua ada stagnasi. Stagnasi juga tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam pengetahuan atau keterampilan. Individu ini tidak berkembang dalam kemampuan baru dan tetap di level pemahaman yang sama. Terakhir, ada kurangnya motivasi. Nah, kurangnya motivasi juga tidak adanya dorongan untuk belajar atau mengembangkan diri. Itu juga dapat mengakibatkan ketidakaktifan dalam proses pendidikan. Individu ini mungkin tidak memiliki minat atau tujuan dalam belajar. Yang selanjutnya ada mekanisme belajar. Belajar adalah proses di mana kita mengalami perubahan. Perubahan ini dari yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui, bahkan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan perubahan ini terjadi karena kita dapat pengalaman baru dan belajar dari pengalaman tersebut. Perubahan ini juga sifatnya permanen atau tidak mudah hilang. Aspek penting dalam belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perubahan. Ini merupakan inti dari belajar, yaitu kita harus mengalami pengalaman setelah belajar. Yang kedua ada perilaku. Perubahan yang terjadi biasanya terlihat dari perilaku kita sendiri, seperti kita mengerjakan soal matematika setelah belajar. Yang ketiga ada pengalaman. Ini adalah sumber utamanya belajar. Jadi kita belajar dari apa yang kita alami. Dan yang keempat ada permanen. Perubahan yang karena belajar itu bersifat permanen atau tidak mudah dilupakan.